سبيل الدموع سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih dalam momentum yang sangat mulia, yakni kita masih berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa bulan Rabiul Awal merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka rahasianya adalah, kuncinya adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang lain muliakan Allah taala, muliakan dia dengan sendirinya. Seperti bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Allah jadikan sebagai bulan haram, yang mana seluruh amal ibadah dilipat gandakan di saat itu. Sebaliknya, bahwa perbuatan dosa juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah taala tidak melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan haram, dan tidak melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan mulia yang lain seperti bulan Ramadan? Maka itu salah satu hikmahnya, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, bahwa rahasianya adalah supaya umat tahu bahwa bulan Rabiul Awal dia menjadi mulia bukan karena hal yang lain, melainkan hanya semata-mata karena kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai perbandingannya, bahwa kulit hewan yang sudah disamak sebenarnya hanya sebatas kulit biasa saja. Akan tapi ketika dipakaikan kepada mushaf Al-Quran, dijadikan sampul Al-Quran, maka menyentuhnya pun kita wajib dalam keadaan bersuci, tidak boleh dalam keadaan berhadas, harus dalam keadaan bersih. Maka kemuliaan kulit tersebut karena menempel dengan kemuliaan Al-Quran. Maka bulan ini pun seperti itu juga. Kemuliaan bulan Rabiul Awal semata-mata karena kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita orang yang beriman kepada baginda Rasulullah, kita harus mengetahui betapa agungnya, mulianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bapak Ibu? Karena cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih dicintainya ketimbang anaknya, ketimbang orang tuanya, ketimbang seluruh manusia. Maka suatu ketika Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, demi ibuku dan ayahku, sesungguhnya engkau lebih aku cintai ketimbang ayah dan ibuku dan seluruh manusia kecuali diriku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, belum lagi Umar. Artinya apa? Imanmu belum sempurna lagi Umar. Maka Sayyidina Umar memejamkan matanya, menata hatinya, kemudian dia berdapati dalam hatinya bahwa kecintaan beliau kepada baginda Rasulullah melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Kemudian dia ucapkan rasa cinta itu kepada baginda Rasulullah. Wahai Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai ketimbang diriku, wahai Rasulullah. Sekarang sudah, wahai Umar. Sekarang imanmu sudah sempurna, wahai Umar. Maka jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, kesempurnaan iman kita tergantung seberapa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW inilah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata seorang Arab dari seorang lelaki dari bangsa Arab,
yang tinggal di daerah perdesaan, yang simpel pemikirannya. Dia bertanya kepada Nabi SAW di saat Nabi berkhutbah, "Wahai Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadi hari kiamat tersebut? Maka Nabi SAW tidak mengindahkannya sehingga lelaki ini mengulangi pertanyaannya sampai ketiga kalinya. Kemudian Nabi SAW barulah merespon. Di saat para sahabat mulai emosi, teralihkan perhatiannya kepada lelaki tersebut, maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada lelaki ini, "Mada a'datta laha?" Apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Ibaratkan seorang anak murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, wahai ustadz, kapankah hari ujian itu akan datang?" Maka jawaban yang paling relevan adalah bukan semester baru, tahun ajaran baru saja dimulai. Akan tetapi pertanyaannya sudah berkaitan tentang hari ujian. Maka jawaban yang paling simpel adalah, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari ujian? Maka Nabi SAW mengatakan seperti itu juga. Yang mengejutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jawaban dari lelaki ini adalah apa? Bukan banyaknya sholatnya, bukan banyaknya sedekahnya, bukan banyaknya puasanya, bukan banyaknya hajinya, akan tapi jawabannya adalah hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini jawaban yang sangat membahagiakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi mengatakan, almar'u ma'aman ahabbah, sesungguhnya seseorang tersebut akan disatukan, akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tanamkan di dalam hati kita rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga cinta Nabi kepada kita bagaikan gayung yang sudah bersambut. Jangan sampai cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibaratkan gayung yang tidak bersambut ataupun cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena Nabi suatu ketika pernah berkata kepada sahabatnya, "Waditu anni laqitu ikhwani ahbabi." Dalam satu riwayat ahbabi, aku ingin bertemu dengan ahbabi, para kekasihku. Dalam riwayat ikhwani, para saudaraku. Maka para sahabat berkata menjawab, "Awalaisa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah?" Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Bukan kami adalah para kekasihmu ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabatku, saudaraku, para kekasihku adalah alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, padahal dia tidak pernah berjumpa denganku sama sekalipun. Kita tak pernah melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak pernah melihat senyuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah melihat perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi hati kita merindukan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika dalam masjid ini pun kita merasa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa hadir memperhatikan kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan yang mulia ini sebaiknya kita adalah menteladani beberapa sifat keindahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hamba Allah Taala yang terbaik karena beliau adalah hamba Allah Taala yang bertakwa. Dan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia dari kalian adalah bukanlah yang paling tinggi jabatannya, bukanlah yang paling banyak hartanya, bukan yang paling terkenal di kalangan makhluk, akan tapi adalah paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakwaan ini yang melekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi standar cinta Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepadaku, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada cara lain melainkan hanya ittiba, mengikuti jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW adalah hamba Allah Taala yang paling dermawan. Di dalam hadis, anna Nabi SAW ajwadan nas, bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, puncak kedermawanan Nabi SAW di bulan Ramadan. Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah bukan dalam keadaan miskin. Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah dalam keadaan sangat kaya. Dan ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, kekayaannya pun menjadi melimpah ruah. Akan tetapi ketika Nabi SAW wafat, yang ditinggalkan oleh Nabi SAW hanya apa?
hanya seekor kedelai putih yang biasa, keledai putih yang biasa beliau gunakan, kemudian baju perangnya, kemudian sebidang tanah yang beliau sedekahkan kepada orang musafir yang membutuhkan tempat bernaung di saat melakukan perjalanan. Kemudian Nabi SAW bagaimana beliau mensantuni anak yatim, fakir dan miskin, dan bagaimana Nabi SAW menjamu tamu yang datang meminta pertolongan kepada beliau. Itu adalah sebuah gambaran kedermawanan yang tak bisa dilukiskan jika dibandingkan dengan kehidupan atau orang-orang yang kita lihat di sehari-hari kita. Kemudian Nabi SAW ada seorang pribadi yang sangat tawadu, yang rendah hati. Padahal beliau adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Suatu ketika Nabi SAW duduk, datanglah malaikat Jibril ikut duduk bersama Nabi. Maka Nabi SAW melihat ke atas langit, ternyata ada satu orang malaikat lagi. Nah, kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, malaikat ini semenjak dia diciptakan belum pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Kemudian malaikat ini mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutusku. Amalakan ja'alaka aw abdan rasulan, apakah engkau ingin dijadikan sebagai raja ataupun hanya seorang hamba sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala? Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, tawadhu' ya Muhammad, rendah hatilah wahai Muhammad. Kemudian dipilih oleh Nabi SAW amadan rasulan, sebagai hamba sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Nabi SAW adalah seorang pemimpin yang sejati, pemimpin yang sangat sukses dalam mengemban kepemimpinannya. Selama 23 tahun Nabi SAW berjuang berdakwah, maka ajaran Islam sudah tersebar dan sampai saat ini pun kita masih merasakan cahaya Islam. Kenapa Nabi SAW sukses dalam kepemimpinannya? Di antaranya adalah rahasianya komunikasi beliau yang sangat luar biasa dengan para sahabat, mengedepankan kerendahan hati dan bermusyawarah. Walau kunta faddan ghalidhan lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabatnya dengan bahasa yang santun dan lembut, dan selalu wasyawirhum, bermusyawarah kepada mereka, wastaghfir lahum, dan memintakan ampun untuk mereka. Kemudian Nabi SAW adalah seorang pribadi pemimpin yang mampu mengangkat level para sahabatnya, mengangkat potensi para sahabatnya. Dan dalam kepemimpinan beliau selalu mengedepankan keimanan dan ketakwaan. Dan ini ketika iman dan takwa sudah ditanamkan dalam sebuah kepemimpinan, maka yang lahir adalah keadilan. Keadilan melahirkan kesejahteraan. Kesejahteraan akan melahirkan keamanan dan keberkahan. Dan ini sesuai dengan Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' walakin kadzabu. Sekiranya sebuah penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya mereka akan dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, sehingga mereka disiksa oleh Allah Ta'ala akibat ulah dari perbuatan mereka sendiri. Mungkin ini kajian zuhur kita. Mohon maaf apabila terlewat waktunya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Kami tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.